menapa ingkang dados seksi kita sedaya Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kagungan dalem Masjid Sambisari wiwit wekdal menika dipun suksesi karesmekake menika tasih kelabet wilayah wewengkon Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi anekseni mugi-mugi kanthi waosan Al-Fatihah menika menapa ingkang dados seksi kita sedaya Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kagungan dalem Masjid Sambisari wiwit wekdal menika dipun suksesi karesmekake menika tasih kelabet wilayah wewengkon Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Al-Fatihah. Masjid Sambisari ini apa ini sebenarnya? Masjid apa ini sebenarnya? Masjid Sambisari adalah salah satu masjid milik keraton yang dimana ini harus kita jaga statusnya, status tanahnya, dan adat istiadat yang dari warga yang sudah bertahun-tahun itu ada di sini harus dilestarikan bersama seperti itu. Kalau sejarahnya masjid ini? Sejarahnya yang pasti ini dari keturunan Mbah Kyai Nuriman Melangi. Jadi salah satu cucu putra dari Mbah Kyai Nuriman dipun sareaken di sebelah belakang masjid. Konser kita buka kembali kepada yang tambah barokah. Ampun nalos. Kenapa kemudian masjid ini perlu dikembalikan? Jadi begini, keraton itu mempunyai sekitar 60 masjid yang dimana harus kita kunjungi satu persatu. Kemudian harus kita pastikan bahwa status tanah itu adalah Sultan Groen atau milik Kesultanan Yogyakarta. Nah, harus dipastikan itu agar apa? Karena kita kan tidak bisa mengetahui dalam seiring berjalannya waktu apakah itu ada pelebaran kembali, ada yang sifatnya berkurangnya posisi tanah dan sebagainya. Nah, ini kita dalam rangka kita itu memastikan, kemudian kalau sudah pasti kita resmikan seperti itu. Apa yang dikhawatirkan dengan kondisi masjid-masjid itu? Apa yang dikhawatirkan? Kemudian yang dikhawatirkan itu adalah ya ada penggunaan
tanah yang dipergunakan oleh orang lain. Nah, jadi hak daripada tanah tersebut harus kembali kepada Keraton Yogyakarta. Kalau yang terlihat di Masjid Sambisari ini, Kita untuk melihat keadaan yang nyata, ya, pada dasarnya begini. Kita kembalikan lagi kepada takmir dan masyarakat. Yang penting di sini ada kebaikan, kesepakatan bersama dan tidak ada polemik. Ya. Tapi secara pokok keraton itu memberikan dawuh, ya, agar ada abdi dalem sebagai tanda di masjid-masjid Kagungan Dalem dan Pesarian Kagungan Dalem. Sehingga nanti kalau sudah ada abdi dalemnya di sini, ini sudah bisa dipastikan, ya, abdi dalem tersebut ngayai atau bekerja di Masjid Kagungan Dalem Sambisari. setelah dipasang tenger itu, nanti tidak lanjutnya seperti apa? Insya Allah dari takmir nanti mengikuti kegiatan-kegiatan yang diinformasikan nanti, ya, kepada masjid-masjid Kagungan Dalem. Insya Allah seluruh takmir-takmir masjid Kagungan Dalem nanti akan ada rutinan bersama, kita bersama-sama. Jadi Kawedanan Pengkulon Keraton Yogyakarta itu mengajak nanti takmir-takmir masjid Kagungan Dalem, ada Masjid Gede, ada Patok Negoro di Pelosok Kuning, Melangi, Babatan, Dongkelan, dan masjid-masjid Kagungan Dalem yang seperti Sambisari ini akan ada nanti agenda rutinan pengajian. Pengajian apa? Pengajian Tahlil Hadiningrat yang diacarakan langsung oleh Kawedanan Pengkulon. Nah, nanti takmir dan abdi dalem akan ikut serta bersama dalam pengajian tersebut. Dari 60 masjid yang milik keraton yang sudah bisa dikembalikan semuanya atau masih ada yang masih diupayakan? Tetap masih banyak yang perlu diupayakan. Ada berapa persennya? Sekitar 50%. Masih 50%. Kendalanya apa ya? Komunikasi, ya, komunikasi dan jarak. Jadi perlu kita ketahui, ada di Gunung Kidul di pelosok-pelosok, ada di Kulon Progo di pelosok-pelosok, sehingga kita harus mendatangi ke wilayah yang dimana wilayah tersebut juga komunikasinya sangat terbatas.
Kalau dulu memang namanya Masjid Syukuriah, lalu diganti lagi sama simbah-simbah Masjid Ikhwatul Muslimin. Itu yang namakan cuma simbah-simbah dari Sambisari. Kalau aslinya dari keraton itu memang cuma Masjid Sambisari saja. Jadi cuma ikut nama dusun, Pak. Sejarahnya gimana, Pak? Bisa ada masjid di sini? Sini dulu termasuk benteng dari penjajah, Pak. Di samping ada 4 patok masjid Patok Negoro. Sini termasuk masjid yang berdiri di timur sendiri, Pak. Jadi perbatasan hampir sama Jawa Tengah. Jadi termasuk benteng dari ketahanan Keraton Ngayogyakarta, Pak. Artinya ini dulu benteng pertahanan Iya, keraton benteng gitu. pertahanan keraton. Kenapa dirubah jadi Masjid Ikhwatul Muslimin? Ya memang dulu dari simbah-simbah belum ada nama, Pak. Jadi digonta-ganti namanya. Tapi tidak sepengetahuan dari keraton. Lalu akhir-akhir ini kami dari generasi muda ingin istilahnya mengembalikan lagi masjid kepada keraton. Dan sekarang alhamdulillah sudah di ACC sama keraton. Pak, kenapa? Kenapa harus dikembalikan ke aslinya, kenapa? Nah memang dia yang memiliki, Pak. Kita cuma dimintai untuk merawat dan memakmurkan Masjid Sambisari. Dikembalikan dalam arti apa? Dalam arti cuma formalitas saja, nanti kegunaan dan manfaatnya untuk masyarakat Sambisari dan sekitarnya. Itu mungkin paling dari keraton, pokoknya monggo masjid dirawat, dimakmurkan. Nanti kalau mungkin ada apa, renovasi dan lain sebagainya, nanti tinggal bilang sama Keraton Ngayogyakarta, kita yang melaksanakannya. Pak, ini bentuknya sudah berubah, Pak ya? Dari masjid, kalau bentuknya masih keraton ya? sedikit berubah, Pak, tapi masih 75% masih aslinya. Kalau dulu kan memang depan ada kolamnya, Pak, ciri khas masjid keraton. Oh, yang dirubah cuma ini? Iya. Ditunjuk, Pak, Budi? Masih. Ditunjuk, Budi, yang anu? Ini yang sudah dirubah. Karena ada tambahan ini, ya? Iya, karena kemarin kan ada pandemi, Pak. Kita jamaah membludak, lalu kita kasih fasilitas untuk pelonggaran jamaah. Oke. Kalau yang dulu untuk kolam yang mana? Kolam yang pas ini, Pak. Pas. Nah, ini untuk kolam sini. Kolamnya bentuknya letter U, Pak. Oh, letter U. Iya. Letter U-nya. Depan ada kolamnya dan belakang ada makamnya para leluhur. Di sana itu dulu kan kolam itu kadang bisa menjatuhkan dari jamaah, kadang licin, Pak, zaman dulu. Kita pengairan cuma ngambil dari air irigasi. Nah, lalu inisiatif dari warga kita tutup saja biar tidak istilahnya banyak yang kepleset kalau orang Jawa, Pak, begitu. Punika makamnya sinten ingkang mriki? Ini kalau identitas belum ada, Pak. Memang dari zaman dulu mungkin kita dirahasiakan dari untuk menyembunyikan dari para penjajah, Pak. Oh. Jadi identitas namanya nggak ada. Yang dari keraton sinten? Yang dari keraton itu
itu dari informasi dari kebudayaan itu malah cucunya Kiai Nuriman Pak dari Melangi. Oh. Bukan itu generasi ketiga, yang Mustokoknya. kedua masih kita simpen di atas. Oh. Yang bikin juga mbah-mbah dari Sambisari. Oh, dulu aslinya itu dari Hasilnya dari tanah liat. tanah liat. Terus kalau yang itu dari Itu dari kayak apa ya itu? Stainless Pak. stainless. Stainless steel katanya sekarang. Kalau yang generasi kedua memang masih seng Pak. Iya. Ini Mbah, kalau nggak salah bahasan Bestari nih Pak. Oh. Bahasan Bahasan Bestari. Bestari. Nah, itu relief misalnya kan hampir sama dengan sama. Pak, tanggapan warga Pak, ini masjid akan dikembalikan ke bentuk aslinya. Alhamdulillah antusias warga termasuk 99% mendukung Pak. Yang masyarakat asli dari Sambisari. Mungkin kalau yang tidak tahu sejarah Sambisari ya kalau kurang mendukung mungkin juga maklum, masalahnya tidak tahu cikal bakal dan awal mula Kampung Sambisari dan Masjid Sambisari. Kenapa senang Pak? Kenapa? Bagaimana? Kenapa senang? Ya senang karena kita tinggal mengelola aja Pak. Kalau kemarin-kemarin kita membangun dan merenovasi kita swadaya Pak. Nah, kalau sekarang kan mungkin kita sudah bagus. Struktur masjidnya, bangunnya sudah bagus dari para pinisepuh dari Kampung Sambisari. Monggo nek masjid dikonturaken ke kagungan dalam, nanti kita tinggal mengelola saja dan memakmurkan. Terus nasib bangunan yang ada di sekitarnya Pak? Itu nanti kita sumbangkan sama ngarso dalam Pak. Di? Sama ngarso dalam. Nanti pripun mangke sana kemauannya gimana, kita tinggal derek saja nanti. Belum ada pembicaraan ke arah situ? Belum, ya. Oh, gitu. Nah, belum tahu Pak. Ini nanti baru dari Dinas Kebudayaan mau meneliti lagi, disamakan dengan makam yang lainnya, baru nanti kita menemukan identitasnya Pak. Dari relief